Kembali lagi di bioskop jadul. Bagian pertama menceritakan seseorang yang bernama Spartacus, sang pemberontak, lahir dan dibesarkan sebagai budak. Ia bekerja di sebuah tambang garam di Libya, dijual kepada bangsawan Roma yang kaya bernama Besiatus, pemilik sekolah gladiator. Di sekolah gladiator itu Spartacus bertemu dengan Varinia, seorang budak wanita. Setelah mengikuti latihan yang keras bersama dengan budak-budak pilihan lainnya, Spartacus memimpin pemberontakan yang berawal dari perkelahiannya dengan Marcellus, sang pelatih, kemudian memicu mengamuknya para budak calon gladiator. Mereka berhasil membebaskan diri dengan melumpuhkan penjaga, kemudian ke desa-desa membebaskan para budak dan membentuk pasukan gladiator. Spartacus dan para budak berencana keluar dari Italia melalui wilayah Kilikia menggunakan kapal-kapal Kilikia dari pelabuhan Bundusium. Di Roma, Senat mengutus Glebras memimpin 6 kohort garnisun Roma menyerang pasukan budak di Vesuvius. Namun sebelum garnisun Roma menyerang, pasukan budak pimpinan Spartacus lebih dulu menyerang garnisun Roma yang lengah itu. Tenda-tenda mereka dibakar, yang tertinggal hanya Glebras, sang komandan. Ia diikat ke kuda yang membawanya pulang. Sampai di sini bagian pertama, dan tanpa buang waktu kita lanjutkan ke bagian kedua film kolosal yang melibatkan kurang lebih 10.000 pemeran itu. Kita menuju ke Roma. Di ruang sidang Senat, Glebras, sang komandan gagal itu ternyata sudah tiba dan sepertinya ia sedang menghadapi sidang. Glebras menghadapi banyak pertanyaan dari para senat yang terhormat itu. Crassus bertanya tentang kesiapan ketika mereka berkemah. Apakah ia membuat benteng dan parit di sekeliling kemah mereka? Ternyata Glebras tidak membuat semua itu. Ia hanya memasang penjaga di setiap sudut. Tak terduga, malam itu mereka diserang secara mendadak oleh pasukan budak. Crassus mengatakan, karena Glebras telah mempermalukan Roma maka ia harus dihukum. Tapi Gracchus menyelah. Karena Crassus yang mendukung Glebras maka biarkan dia mengucapkan beberapa kata. Crassus pun menyebutkan hukuman yang pantas untuk Glebras adalah ditolak oleh air, api, dan tempat tinggal dalam jarak 400 km dari penjuru kota Roma. Artinya ia harus diasingkan keluar dari kota Roma. Dan karena Glebras adalah temannya, maka Crassus tidak akan memisahkan diri dari Glebras. Ia pun melepaskan legiunnya dan menyatakan pensiun. Kembali ke para budak yang telah bebas. Mereka melakukan perjalanan panjang menuju wilayah Kilikia untuk keluar dari Italia. Arak-arakan itu cukup banyak, menyeberangi sungai-sungai, diguyur hujan, melewati bukit dan lembah, dihadang musim dingin dengan tumbukan salju tak terbatas. Di suatu tempat mereka istirahat, sambil yang lain istirahat, Spartacus mematangkan rencana dan strategi yang akan mereka lakukan. Yang lainnya berlatih perang, yang lainnya lagi memasak dan melakukan hal-hal yang perlu disiapkan dalam perjalanan selanjutnya. Di sisi lain, Varinia sedang mandi, dikagetkan dengan kemunculan Spartacus. Varinia mengatakan bahwa ia akan mempunyai bayi. Mendengar itu Spartacus bahagia. Mereka akan mempunyai anak di musim semi. Kemudian perjalanan kembali dilanjutkan. Di Roma, Senat sedang bersidang membahas tentang situasi yang semakin sulit. Bajak laut telah memotong pasokan gandum dari Mesir. Spartacus dan pasukannya mengambil pasokan barang di seluruh Italia Selatan. Gracchus mengusulkan dua hal yang harus dilakukan segera. Pertama, mensahkan Caesar sebagai komandan penuh garnisun dan menetapkan 2 legiun untuk mencegat dan menghancurkan Spartacus di kota Metapontum. Di Metapontum, Spartacus dan pasukannya memasuki kota itu. Terlihat mereka sangat gembira disambut penduduk kota Metapontum seperti pahlawan. Budak-budak dibebaskan dari tuan tanah dan bangsawan, harta mereka dirampas dan dikumpulkan. Di Roma, para senat sedang mandi sauna. Mereka mendapat kabar bahwa kota Metapontum telah dikuasai pasukan Spartacus. Kehilangan 19.000 orang, termasuk Commodius dan perwira. Terlihat Crassus dan Caesar sedang berbincang serius. Crassus berusaha membujuk Caesar agar kembali ke pihak mereka, tapi Caesar menolak karena Crassus adalah temannya dan tak mungkin ia mengkhianatinya. Saat Crassus akan berlalu meninggalkan Caesar, ia disapa Gracchus. Gracchus menawarkan jabatan dengan mengatakan bahwa ada 8 legiun tapi tak ada pemimpinnya. Crassus menyampaikan keinginannya bahwa pilihannya sebagai konsulat pertama, komando seluruh pasukan Italia,
dan penghapusan senator otoriter di pengadilan. Keinginannya adalah kekuasaan dan itu tidak dapat diterima Gracchus. Ternyata dari tawaran baik itu Gracchus sudah mempersiapkan jebakan. Ia sudah mengatur agar Spartacus dan para budak dapat melarikan diri dari Italia. Ia sudah membuat kesepakatan dengan bajak laut Kilikia untuk bisa mengangkut Spartacus dan pasukannya keluar dari Italia. Dengan demikian, Crassus pun akan tamat karena misinya menangkap Spartacus gagal. Kembali ke para budak, pasukan gladiator ternyata sudah berhasil mencapai pantai, jarak ke Brundusium 20 mil lagi. Crassus mengutus Patulus ke Brundusium untuk menjemput Levantus, sang bajak laut itu. Malam itu para budak berkemah di tepi pantai, suasana meriah dan penuh sukacita. Mereka tentu membayangkan tak lama lagi akan menghirup udara kebebasan di kampung halaman mereka masing-masing. Di tenda komando, Spartacus dan teman gladiatornya mempersiapkan rencana ke depan, di antaranya kesiapan makanan mereka. Tak lama berselang, Tigris Leventus tiba. Dengan gembira Spartacus menyambut Leventus. Diperlihatkan kepadanya perhiasan logam mulia yang nilainya kurang lebih 50 juta sestertium, sebagaimana perjanjian mereka. Tapi ternyata Leventus bukan membawa kabar baik, tapi kabar buruk. Pompei dan pasukannya telah sampai di Italia. Ini tidak mengagetkan Spartacus. Berita itu sudah mereka ketahui sebelumnya. Tapi yang mengagetkan Spartacus, armada Romawi membawa Lucullus dan pasukannya besok ke Brundusium. Dan lebih mengagetkan lagi, kapal-kapal yang dijanjikan tidak ada. Bahkan bajak laut Kilikia mundur dan tidak melakukan penghadangan terhadap armada Romawi yang lewat. Ternyata mereka telah dibayar oleh Crassus. Jika Spartacus dan pasukannya menghadapi Lucullus, pasukan Pompei akan menghadang barisan belakang mereka. Jika mereka ke barat melawan Pompei, Lucullus akan menghabisi barisan belakang mereka. Akhirnya mereka akan dipaksa menuju Roma sebagai satu-satunya pilihan. Dan di sana pasukan Crassus telah menunggu. Jika Crassus menang, ia akan menjadi pahlawan Roma dan akan mendapat dukungan senat. Untuk menebus kesalahannya, Leventus akan mengatur agar Spartacus, keluarganya dan para pemimpin akan diseludupkan ke luar Italia menuju negara timur. Di sana mereka akan dihargai, bahkan bisa tinggal layaknya raja. Mendengar itu Spartacus menyuruh Leventus keluar dan pergi. Malam itu Spartacus mengumpulkan para budak yang jumlahnya banyak itu. Kepada mereka disampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Perompak Kilikia telah mengkhianati mereka. Tidak ada kapal yang tersedia untuk mereka. Spartacus memotivasi mereka untuk terus berjuang demi kebebasan mereka. Ia akan selalu bersama mereka yang merdeka. Mungkin tidak ada perdamaian di dunia ini, tapi selama kita hidup, kita harus setia pada diri kita sendiri. Kita akan bertempur malam ini, teriak Spartacus. Sementara itu di Roma, gelar pasukan sedang dilakukan. Dibacakanlah perintah dari Senat bahwa Crassus ditetapkan sebagai konsulat pertama Republik dan panglima pasukan Roma. Ia berjanji membentuk Roma yang baru, Italia baru, dan kerajaan baru. Ia akan menghancurkan pasukan budak dan memulihkan ketertiban di seluruh wilayah serta menangkap Spartacus hidup-hidup. A new Italy and a new empire. Kembali ke pasukan budak, mereka mulai bergerak menuju Roma. Mereka menghindar dari kepungan Pompei dan Lucullus. Di Roma, ternyata Crassus telah mengatur strategi baru yang tidak diketahui oleh Spartacus. Ia telah menempatkan pasukan lain di Gunung Apennina untuk menghadang Spartacus sebelum tiba di Roma. Dengan demikian pasukan budak akan mudah dikejar dan dikepung oleh pasukan Pompei dan Lucullus. Crassus memanggil Besiatus, pemilik sekolah gladiator itu. Crassus ingin mengetahui deskripsi fisik Spartacus. Besiatus mengatakan bahwa Crassus pernah bertemu dengan Spartacus saat ia berkunjung ke sekolah gladiator bersama dua wanita cantik. Crassus mencoba mengingat, tapi ia hanya ingat Draba, si negro yang ditusuknya dengan belati. Tapi Spartacus lawan si negro itu tidak dikenalnya. Pada kesempatan itu Besiatus menawarkan jika ada budak yang selamat, sebaiknya dilelang dan ia bisa membantu melelang budak-budak itu. Crassus memberikan wewenang kepada Besiatus untuk menjual semua budak yang selamat. Tetapi dengan syarat ia harus tetap bersama Crassus sampai Spartacus ditangkap. Kembali ke pasukan budak. Malam itu para budak telah tertidur. Terlihat Spartacus berjalan di antara mereka, memeriksa keadaan mereka. Beberapa pasukan tetap berjaga, beberapa lagi sedang membahas strategi.
Spartacus menemui Varinia yang telah hamil, menanyakan keadaannya tentang bayi yang dikandungnya. Spartacus berdoa anaknya lahir dengan merdeka dan menitipkan pesan kepada Varinia untuk menjaga anaknya. Jika anaknya mungkin tidak akan melihatnya, beritahu siapa dia dan impian mereka berdua. Katakan kebenaran, karena banyak orang akan menceritakan kebohongan. Sepertinya ini kata-kata perpisahan. Varinia pun sedih memeluk Spartacus. Bagi mereka berdua, tidak ada kata pisah selama salah satu dari mereka hidup. Mereka akan tetap bersama. Kesedihan itu berubah menjadi bahagia setelah Spartacus merasakan gerakan anak yang dikandung Varinia itu. Saya akan memberi semangat kepada mereka untuk tetap berjuang. Singkat cerita, pasukan budak dan legiun Roma pimpinan Crassus bertemu di Gunung Apenia. Pasukan Crassus mulai membentuk formasi untuk menyerang. Mereka mulai mendekat, namun roda api pasukan budak menyambut mereka. Mereka berlari dan kembali, tapi terus dikejar roda api pasukan budak. Pertempuran pun dimulai. Pertempuran ini berjalan seimbang, bahkan sepertinya pasukan Crassus mulai terdesak. Tapi tak lama kemudian muncul pasukan Pompei dan Lucullus membantu. Pertempuran itu pun tak berimbang lagi. Pasukan budak mulai terdesak, korban-korban mulai berjatuhan, dan akhirnya pasukan budak pun kalah. Mayat-mayat bergelimpangan sejauh mata memandang. Tampak Crassus berjalan di antara mayat-mayat itu. Budak-budak yang selamat ditangkap, Spartacus termasuk di dalamnya. Disampaikanlah kepada mereka pesan Komandan Italia Marcus Licinius Crassus bahwa mereka akan tetap menjadi budak, karena budak tetaplah budak. Tapi hukum salib telah ditentukan untuk seorang dari mereka yang bernama Spartacus. Mereka akan terhindar dari penyaliban jika mereka menyerahkan Spartacus. Mendengar itu Spartacus pun berdiri, namun didahului oleh Antoninus dan temannya dengan mengatakan, "Aku Spartacus." Diikuti oleh seluruh pasukan budak. Melihat itu Spartacus pun meneteskan air mata. Besiatus menemui Crassus, mengingatkan Crassus janjinya tentang lelang para budak yang selamat. Crassus kembali menanyakan tentang orang yang bernama Spartacus. Besiatus akan mendapatkan hak lelang itu jika dapat menunjukkan orang yang bernama Spartacus. Dalam perjalanan menuju ke kudanya, Crassus mendengar tangisan bayi. Ternyata di situ terbaring Varinia dan bayinya, anak Spartacus. Crassus menanyakan di mana Spartacus. Varinia menjawab bahwa Spartacus telah tewas. Crassus masih belum percaya. Crassus membolehkan Besiatus menjual budak wanita lain yang tersisa, tapi Varinia dan anaknya jangan. Besiatus tetap memaksa mendapatkan Varinia dan anaknya. Hal itu membuat Crassus marah, kemudian menyuruh kepada perwiranya untuk mencambuk Besiatus dan membawa Varinia dan anaknya ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Crassus bertemu dengan iring-iringan budak yang digiring menuju tempat penyaliban. Berpapasanlah Crassus dengan Antoninus yang kebetulan memang dikenalnya. Di depan Antoninus berdiri Spartacus. Crassus memerintahkan untuk menyalibkan budak-budak itu di sepanjang jalan menuju gerbang Roma. Tapi kedua budak, yaitu Antoninus dan yang satunya lagi, maksudnya Spartacus, ditahan dulu. Crassus tidak tahu bahwa yang satunya itu adalah Spartacus. Di suatu tempat tampak Besiatus sedang mendapat perawatan di punggungnya. Ia baru saja selesai menjalani hukuman cambuk. Di hadapannya duduk Gracchus. Gracchus menawarkan kepadanya agar ia menculik Varinia dari rumah Crassus untuk membalas dendamnya. Setidaknya mengganggu harga diri Crassus, maksud Gracchus. Awalnya Besiatus menolak, tapi setelah Gracchus menawarkan sejumlah uang, Besiatus pun bersedia. Tawar-menawar pun terjadi, disepakati 1,5 juta sestertium. Sementara mereka berbicara, tiba-tiba masuk Caesar, komandan garnison itu. Ternyata ia tidak sendiri. Ia membawa 3 prajurit menemui Gracchus. Murid Gracchus itu menyuruh Gracchus segera ke senat. Rupanya Caesar telah berpihak kepada Crassus, penguasa baru itu. Di ruang senat, Crassus sudah menunggu. Orang yang disebut diktator oleh Gracchus itu telah mempengaruhi senat karena telah berhasil mengalahkan pasukan budak. 6.000 budak pemberontak telah disalib di sepanjang jalan Appian sebagai teror kepada pendukung Gracchus agar tunduk kepada Crassus, penguasa baru itu. Bahkan Crassus telah menyusun daftar orang-orang yang tidak setia kepadanya dan mereka akan belajar harga dari kebodohan dan pengkhianatan. Gracchus berada di urutan paling atas dalam daftar itu. Namun ia hanya akan diasingkan di kompleks pertanian Picenum
Asetnya tidak akan diganggu, ia tetap sebagai anggota Senat dan boleh membawa selirnya. Demi kebaikan bersama, kedamaian, dan masa depan, Krases meminta Gracchus harus berbicara kepada pendukungnya besok. Ia harus membujuk mereka untuk menerima takdir, ketertiban, dan kepercayaan pada dewa. Di rumah Krases, Varinia sedang didandani seperti kaum bangsawan Roma. Krases memakaikan kalung ratu Persia kepadanya, dijamu dengan daging, madu, dan anggur. Anaknya dirawat dan diberi ASI oleh ibu menyusui yang dibeli Krases. Krases menginginkan kehidupan baru Varinia. Sebaliknya Varinia harus melupakan kehidupan lamanya. Hal ini ditolak Varinia. Dia tidak peduli dengan kehidupan barunya itu. Ia mencintai Spartacus. Krases berusaha menekan dengan mengingatkan ia kepada anaknya yang kini dalam penguasaan Krases. Tapi Varinia tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak mungkin mencintai Krases. Hal itu membuat Krases marah kemudian berlalu meninggalkan Varinia di rumah itu. Di gerbang kota tampak Spartacus dan Antoninus duduk dengan tangan dirantai dan pengawal berjaga-jaga. Mereka membicarakan kematian, ketakutan, dan teman-teman mereka yang telah berkorban dan disalibkan sepanjang jalan apian hingga gerbang kota itu. Spartacus teringat Varinia dan anaknya yang menurut dia telah mati. Tak lama berselang datang Krases. Ditemuinya Antoninus yang memang dikenalnya dan ia bertanya kepada Spartacus, "Apakah ia Spartacus?" Spartacus hanya menatap sinis dan tidak menjawab. Itu membuat Krases naik hitam dan menampar Spartacus. Spartacus membalas dengan meludahi muka Krases. Krases memerintahkan agar mereka berdua bertarung sampai mati. Pemenangnya akan disalib. Pengawal membuka rantai mereka dan membentuk barisan melingkar. Pertarungan pun dimulai. Spartacus menyampaikan biarlah ia membunuh Antoninus agar ia tidak merasakan penderitaan disalib. Tapi sebaliknya Antoninus berusaha membunuh Spartacus karena ia tidak ingin Spartacus disalib hidup-hidup. Spartacus mengunci kedua lengan Antoninus sambil memohon maaf. Ia menusukkan pedang ke dada Antoninus kemudian berkata, "Aku menyayangimu layaknya anakku yang tak akan bisa kutemui." Antoninus pun mati. Dipeluknya Antoninus sambil menangis. Krases mendekat dan mengatakan kepada Spartacus bahwa anak dan istrinya ada di rumah. Kemudian diperintahkan untuk menyalib Spartacus. Disampaikan kepada Caesar agar membakar tubuh Spartacus, kemudian abunya disebarkan. Karena ia ingin kuburan Spartacus tanpa penanda. Di rumah Gracchus, ia sedang duduk di meja kerja sambil memeriksa surat-surat. Kemudian datang Besiatus bersama Varinia dan anaknya. Rupanya Besiatus telah melaksanakan permintaan Gracchus, menculik Varinia dan anaknya dari rumah Krases. Disambutnya tangan Varinia sambil berkata, "Jadi ini wanita Krases yang butuh 8 legiun untuk menaklukkannya." Disuruhnya Besiatus pergi ke Aquitania bersama Varinia dan anaknya menemui saudara Gracchus gubernur di sana. Kemudian Gracchus memberikan sertifikat senator untuk kebebasan Varinia dan dokumen untuk anaknya. Gracchus pun memenuhi janjinya membayar Besiatus sejumlah 2 juta sestertium, 2 kali lipat dari kesepakatan mereka sebelumnya. Besiatus mengajak Gracchus agar pergi bersama mereka tapi ditolaknya. Ia menyuruh mereka segera pergi sebelum tentara datang. Varinia memeluk Gracchus, kesedihan nampak dari raut mukanya. Tapi Gracchus berkata, "Simpan air matamu, simpan untuk perjalanan panjang." Setelah mereka pergi, orang yang sering menentang kelas ningrat, murah hati, memberi derma kepada orang miskin, dan memperlakukan pelayannya dengan baik itu mengambil belatinya kemudian bergegas ke bak mandi. Dipastikan ia bunuh diri karena tidak ingin menjadi bidak Krases. Pagi hari, Besiatus, Varinia, dan anaknya keluar dari gerbang kota. Mereka akan melakukan perjalanan ke Aquitania. Penjaga menghentikan mereka dan menyuruh turun dari gerobak untuk diperiksa. Besiatus menyerahkan sertifikat dari senator dan mengatakan bahwa dia diperintahkan senator pergi ke Aquitania. Varinia yang akan turun dari kereta menatap ke depan. Spartacus tersalib bersama budak-budak di sepanjang jalan itu. Bergegaslah ia mendekati salib itu di mana Spartacus tergantung dan berkata, "Ini anakmu, dia merdeka Spartacus." Ungkapan doa yang pernah diucapkan Spartacus ketika anak itu masih dalam kandungan. Harapan tentang masa depan yang bukan hanya untuk anaknya, tapi untuk semua kaum tertindas. Harapan hidup yang merdeka. Varinia berjanji akan memberitahukan anaknya siapa ayahnya dan apa impiannya.
Besiatus datang menghampiri dengan gerobak dan menyuruh Varinia naik ke gerobak. Varinia memeluk kaki lelaki yang disebut cintaku dan hidupku itu, berharap ia mati dengan tenang. Besiatus menarik Varinia untuk segera naik ke gerobak dan pergi sebelum situasi berubah. Spartacus hanya bisa menatap kepergian Varinia dan anaknya di antara budak-budak yang tersalib menuju hidup yang merdeka sebagaimana harapannya. Dan film pun berakhir. Demikian alur film Spartacus 1960. Spartacus memang telah tiada, akan tetapi ide dan cita-citanya tetap hidup. Kebebasan akhirnya menang meskipun lama setelah kematiannya dengan dihapusnya perbudakan.